Saya kalah sama adik-adik di sebelah. Bicara soal kain Nusantara, batik biasanya yang paling pertama muncul di ingatan. Terlebih lagi di tahun 2009, batik mendapat pengakuan UNESCO sebagai budaya tak benda warisan manusia. Batik juga makin populer di tengah masyarakat. Tidak hanya ramai-ramai digunakan di tanggal 2 Oktober di Hari Batik Nasional, batik kini dipakai di segala acara, baik formal maupun informal oleh semua usia. Sekarang tidak hanya Jawa Tengah yang identik dengan daerah produsen batik. Banyak daerah di Indonesia yang juga memiliki batik khasnya. Salah satunya Kota Tangerang. Bagaimana sebuah komunitas masyarakat turut aktif melestarikan batik Tangerang? Travel Notes akan mengajak Anda menuju kampung tematik, Kampung Batik Kembang Mayang. Berada di sebuah area perumahan di Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, tidak ada hal yang mencolok ketika saya datang. Hanya deretan mural inilah yang menjadi penanda saya sudah tiba di Kampung Batik Kembang Mayang. Kampung Batik Kembang Mayang tidak muncul dengan sendirinya. Budi Darmawan atau yang biasa disapa Iwan, seorang yang menjadi penggagas lahirnya kampung ini. Pak Iwan. Halo Mas. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Lagi ngeliatin mural-mural ini ya Pak ya? Iya, ini hasil karya warga nih Mas Tenas. Kita memang bagaimana mengajak warga untuk ikut melestarikan batik lewat gambar-gambar. Gambar-gambar ini ya Pak ya? Jadi bukan hanya gambar katanya ini ya Pak ya? Iya, sebenarnya ini semua ada ceritanya. Karena motif batik itu kan kita setiap daerah ada. Jadi bukan asal mural tapi ini ada ceritanya nih motif batik mana, batik mana, batik mana. Oke, jadi ini merepresentasikan batik-batik yang ada di Indonesia gitu. Betul. Supaya orang pada saat bangun langsung, oh ini tahu motif dari mana. Ya ini Megamendung kan udah tahu dari Cirebon. Ini gitu. ya Jawa Barat ini ya. Ini apa nih Pak? Dari Pekalongan. Itu juga dari Jogja, situ sebelah sana. Nanti ada yang sebelah sana, ada dari Sumatera. Pembuatan mural batik Indonesia ini dilakukan secara bertahap selama 1,5 tahun. Dengan kekuatan media sosial, sekejap saja Kampung Batik Kembang Mayang viral dan berubah menjadi objek wisata edukasi. Nama Kembang Mayang sendiri diambil dari nama lokasi kampung ini. Berada di perumahan Kembang Larangan di Jalan Mayang 2, maka dipilihlah nama Kembang Mayang. Ini gimana sih Pak awalnya sampai tercetus adanya ide, oke kita bikinlah nggak cuman satu tempat gitu, kita bikin satu kampung sekalian. Gimana tuh Pak awalnya? Awalnya kan kita melihat dari UNESCO ya, 2 Oktober 2009 menetapkan batik sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia. Yang diakui itu adalah prosesnya. Proses turun-temurun yang dihasilkan sampai anak cucu kita gitu. Nah, saya mengedukasi warga supaya ini kita harus melestarikan batik loh. Dengan cara kita harus tahu prosesnya. Nah, tapi kalau tiba-tiba gitu kan warga juga loh, kan sini nggak ada yang bisa batik. Betul. Nah, saya antusiasnya dari saya bilang ini kita bikin motif-motif dulu. Begitu nih orang motif langsung tertarik kan. Terus gimana cara buat batiknya? Nah, saya ajarkan mereka di Palbatu, saya pertama ajarkan mereka. Nah, begitu mereka sudah bisa membatik, kan akhirnya mereka nanya nih, terus nanti kita ngapain nih? Ya kita ngedukasi warga supaya bisa membatik, supaya juga bisa menjadi ekonomi kreatif, menjadi menghasilkan yang tidak sia-sia dan bisa menjadi tadi itu suatu kampung di mana di sini yang tadinya tidak ada perajin batik, tercipta perajin batik. Berarti di sini juga ada sentra pelatihan ya Pak ya? Ada. Kini, hampir semua warga terlibat dalam upaya pelestarian dan pengelolaan pusat pelatihan Sanggar Batik Kembang Mayang. Keberadaan kampung batik ini juga menarik perhatian pemerintah kota setempat. Setelah berubah menjadi kampung wisata edukasi, Wali Kota Tangerang menantang para pembatik di sini untuk menciptakan motif-motif batik baru yang menggambarkan identitas Kota Tangerang. Ini Bang Jul saya kenalkan. Ya. Aduh, ini sanggarnya ya Pak ya. Ini ada aktivitas juga nampaknya hari ini ya. Ibu-ibu di sini meneruskan untuk bagaimana nanti meneruskan hasil-hasil batik ini canting, nanti mewarnai supaya nanti bisa dipajang. Berarti ini juga salah satu karyanya ya Salah Pak, satu yang sudah karya. ada untuk membuat batik ini biasanya berapa lama nih Pak?
Batik ini tergantung ya Mas, jadi tergantung motif. Biasanya ya 2 sampai 3 minggu ya, tergantung motif. Tergantung semakin kesulitan banyak, gitu ya? tingkat kesulitan. Jadi kalau memang semakin banyak, detail motif semakin banyak, biasanya makin butuh waktu yang lama. Tapi yang pasti memang melibatkan banyak orang, tidak bisa kerja sendiri. Jadi nanti ada ibu-ibu yang lain khusus memang cantik, ada ibu yang lain khusus nanti memang mewarnai, ada ibu yang lain nanti khusus nanti membuat motif. Jadi ada beberapa, pasti melibatkan beberapa orang. Kalau saya lihat di belakang Bapak ini kan sudah ada beberapa contoh batik yang ada nih Pak ya. Ini betul. ya. Ini hasil dari batik orang yang belajar di sini supaya mereka mengenal batik. Ini aplikasi dari mereka sendiri. Jadi mereka membuat batik, motifnya itu mereka sendiri. Kita biar mereka berkreasi. Karena kalau kita lihat memang ini motifnya agak beda begitu dengan batik yang sudah kita lihat di di dinding-dinding luar gitu ya. Ini ada ikan, kemudian juga ini ada rumah di sini, terus tiba-tiba ada hantu gitu ya. Jadi selain dari mengajarkan membatik, kita juga di sini dibiarkan begitu Ibu. Ya, jadi mereka improvisasi mereka sendiri. Bagaimana mereka menuangkan itu batik dengan cara mereka sendiri. Kita nggak mau nanti supaya batik ini bisa dikenal, jangan hanya batik lawas, tapi batik yang milenial, anak-anak muda bisa kenal. Dengan cara seperti inilah. Jadi anak-anak muda yang mungkin mulai dari SD, ya, tingkat SD, kelas 3 ke atas itu sudah bisa membatik mestinya. Ini adalah caranya mereka. Kita pengenalan mereka seperti ini, pendekatan. Pendekatan yang dipilih oleh Kembang Mayang ini untuk bagaimana mengajak anak muda mau tahu batik, bisa belajar mengenai batik, gimana sih proses batik itu, gimana sih excitingnya membatik itu gitu loh, menariknya membatik itu tidak kalah dengan menggambar, tidak kalah dengan melukis, kira-kira begitulah. Iya, jadi tidak terperangkap dengan motif-motif yang sudah ada saja. Batik tidak hanya selembar kain, tapi juga dianggap sebagai representasi kearifan lokal dan identitas dari sebuah daerah. Nah, seperti apa Kampung Batik Kembang Mayang berkontribusi pada pelestarian batik khas Tangerang? Tetap di Travel Notes. Awalnya bangunan sanggar batik ini adalah sebuah posyandu yang hanya beroperasi melayani publik sebulan sekali. Bangunan posyandu kini dimanfaatkan sebagai sentra pelatihan dan pembuatan batik. 2 kali dalam sepekan, tempat ini terbuka bagi siapa saja yang mau belajar membatik. Sini ya. Wah, ini lagi pada nyanting ya Mbak Farah? Oh iya, betul. Waduh. Nah, ini memang kegiatan biasanya di hari Sabtu atau Minggu, itu yang libur sekolah, mereka datang ke sini. Jadi kalau ini kan kita lihat udah ada gambarnya nih. Jadi kalau dalam proses membatik itu proses dari awal sampai akhirnya ada berapa tahap sih? Gini, kita cerita proses membatik itu secara garis besar ada 5. Yang pertama itu pembuatan pola, yang kedua itu menyanting. Proses yang ketiga itu adalah pewarnaan. Setelah diwarnain kita ada proses selanjutnya yaitu fiksasi. Proses terakhir yaitu pelepasan malam. Kalau bahasa Jawanya namanya ngelorot. Ngelorot. Itu caranya direbus. Direbus ya? Iya. Biar malamnya itu lepas. Iya, gitu. Setelah itu dijemur. Dijemur, baru kain batik. Itu jadi kain batik. Itu yang bisa dipakai langsung ya? Iya, itu langsung bisa dipakai. Selain teknik, membatik juga perlu kesabaran dan ketelitian. Karena butuh waktu sedikitnya 2 pekan hingga bulanan untuk menyelesaikan selembar kain batik berukuran 2 meter. Waktu pembuatan tergantung pada tingkat kesulitan dan kepadatan motif batik. Ini yang paling kecil ini Safina, umurnya 7 tahun ya Safin ya, 7 tahun. Umurnya 7 tahun. Jadi Safina ini nyanting ini sudah mulai dari 6 tahun. Udah berapa kali ikut nyanting, ikut kelas batik? Udah lama. Seru, suka Safina? Suka ya. Ini lagi apa nih? Lagi bikin apa nih? Bikin bunga. Oh, berarti udah ini juga ya, dia udah bisa. Iya, dia caranya ya. Jadi untuk menggambar karena kita sudah menyediakan pola, dia tinggal menciplak, gitu kan, tuh memudahkan anak-anak ya, gitu. Terus untuk menyantingnya sendiri kita arahkan. Karena ini bermain dengan malam panas ya, bermain dengan kompor ya. Harus dalam pengawasan begitu ya. Betul. Wah, ini juga kayak kalau ini udah ahli nih kalau ibu-ibu ini nih. Ini ibu-ibu, nah ini ibu-ibu kader sebenarnya, ini kader posyandu ya, posyandu Cempaka. Jadi beliau ini dituntut
sebagai contoh untuk ibu-ibu yang lainnya. Yang lain di kampung ini gitu ya. Menjadi pelopor pembatik begitu ya. Iya, betul. Wah, ini Ibu bikin apa nih, Bu? Ini buat bunga ini. Hah? Untuk apa namanya tuh? Bunga melati ya? Bunga melati. Iya. Berarti tadi udah gambar gitu, sekarang udah Bunga cantik. dicanting. Ini lagi proses penyelesaian nih. Penyelesaian karena ini saya bolak-balik ini biar tembus. Oh. Gitu. Kalau enggak nanti nggak kena gitu ya. Ya, Kalau udah berapa lama nih Bu belajar batik ini? 4 kali saya. 4 kali nih. Wah, udah jago tapi kayaknya Bu. Alhamdulillah ini masih belepotan. Yang susah dari membatik itu apa sih Bu biasanya? Gambar ya? Gambar ya? Iya, gambar yang utama saya nggak bisa gambar. Kalau cantingnya biasa aja. Cantiknya, Tinggal masih ngikutin ini, pola. Tinggal kesabaran, perlu sabar, Perlu sabar. Itu aja. Kadang ibu-ibu nggak sabar, saya juga termasuk nggak sabar. Wah, ini udah bagus Bu, tinggal dikasih warna biar lebih bagus gitu ya. Berawal dari upaya pelestarian budaya, kini warga mulai berdikari. Pesanan batik mulai berdatangan hingga membuka usaha batik sendiri. Saat ini, Kota Tangerang sudah memiliki 9 motif batik. Warna cerah dan terang jadi kekhasan batik Tangerang yang mirip dengan batik pesisir. Namun usaha warga Kota Tangerang tidak berhenti sampai di sini. Ide kreatif menciptakan motif baru untuk batik Tangerang terus dilakukan. Salah satunya lewat komunitas batik Kembang Mayang ini. Wah, ini ya katanya ya. Oh iya, nih Mas Cesar, ini merupakan satu motif yang baru kita bikin ya. Ini namanya motif kembang mayang. Ini yang namanya katanya kembang motif mayang. kembang mayang Nah, itu motif ya. kembang mayang ini punya arti sendiri Apa buat tuh? kami di sini. Oh gitu. Ya, jadi di sini ada dari satu sulur ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 itu melambangkan rukun Islam. Rukun Islam. Nah, terus kita punya daun ada berjumlah 6 itu dari rukun iman. Dan setiap ini ada sulurnya berjumlah 11. Nah, itu sedikit agak narsis sebenarnya. Ini kita terletak di RW 11. Oh, di RW 11. Jadi di balik gambar kembang mayang ini juga ada maknanya. Ya, jadi gini, kenapa kita ambil kembang mayang? Karena kan kita juga punya pohonnya. Jadi mayang itu asalnya sebelum menjadi pinang itu manggar. Sebelum jadi manggar itu mayang. Nah, itu dia, ini cikal bakalnya kembang mayang ini seperti ini. Jadi kalau dilihat kita kan ini satu buketan ya, satu kesatuan gitu kan. Nah, ini mencerminkan kerukunan warga kami seperti ini gitu. Jadi kan. ada doa-doa dan harapan juga di dalamnya ya. Jadi supaya kami tetap bersatu tetap solid gitu. Kalau udah ngeliat kayak gini sih, nampaknya saya tertarik juga nih mencoba. Boleh, monggo. Jadi gini, kalau kami di sini membatik itu mudah, menyenangkan dan mengasihkan. Itu. Mudah, menyenangkan, dan mengasihkan. Ini udah kelihatan nih, bagus batiknya. Kalau tadi kan kita hanya ngeliat kain-kain putih yang sedang dilukis ya. Boleh diajarin kali ya, Mbak Farah? Siap. Sudah tahu tahapan pembuatan batik? Selanjutnya kita praktek membuat batik. Usai jeda, tetap di Travel Notes. Yuk kita mulai membatik. Tahap paling pertama, menggambar motif di atas kain putih menggunakan pensil. Bagi pemula, cara paling mudah dengan menjiplak pola yang sudah ada. Saya sudah siap membatik, di sini sudah ada peralatannya juga ya. Ini dari canting, kemudian juga tentunya kain yang sudah dipola. Ini dia nanti saya mau ngeliat kayak apa, dan ini buat tatakan ya. Iya, dia untuk meniriskan canting. Pertama gimana sih? Cara megang canting aja saya nggak bisa nih. Sini ya. Kenalan dulu, kita kenalan sama canting tulis. Ini namanya canting tulis. Canting tulis. Oke, canting tulis ini terdiri dari 3 bagian. Ada cucuk yang paling depan. Ini nyamplung. Nyamplung. Dan ini gagang untuk memegang. Gagang. Nah, megangnya itu sama kayak kita pegang pulpen. Atau pensil. Jadi di bagian tengah, tidak disarankan di bagian depan karena panas kan. Nah, kalau di belakang juga nanti tidak stabil. Pada saat kita mengambil malam yang sudah dipanaskan, itu posisi canting itu harus mendongak ke atas. Mendongak. Gini gitu. ya. Mendongak ya, ambil langsung mendongak ke atas. Tujuannya agar tidak netes terlalu deras. Gitu. Karena ini kayak teko gitu ya. Iya, betul. Remnya tangan kita ya. Oke. Nah,
Nggak usah terlalu banyak, ngambil malamnya cukup setengah dari camplungnya aja ya, jadi setengah. Terus setelah kita ngambil, ini kan biasanya gagang ini penuh dengan malam nih, supaya dia tidak kotor, mengotori bahan. Nah, kita tiriskan. Di sini? Ya, dari tiriskan itu dari bagian cucuk sampai bagian batang. Oke. Tiriskan. Gitu ya. Wah, ini dari proses ngambil malamnya aja saya udah kebingungan nih. Oke, Ya, kita langsung. nanti kalau udah biasa, Udah bisa. jago ya. Udah jago. Saya kalah sama adik-adik yang ini semua. Bismillahirrahmanirrahim. Memegang canting dan kain dengan teknik yang benar jadi hal utama dalam membatik. Agar lilin malam tidak tumpah, memegang kain diposisikan pada sudut 45 derajat. Jika saat mencanting telapak tangan terasa panas, itu pertanda bagus. Artinya malam menyerap hingga ke bagian belakang. Pastikan semua garis tertutup malam, karena kualitas cantingan akan menentukan proses selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah mewarnai. Ada 3 teknik pewarnaan batik, celup, colet, dan kombinasi. Teknik yang diajarkan kali ini adalah teknik colet. Keunggulannya, kita bisa menggunakan warna yang lebih beragam, namun sedikit menghasilkan limbah. Teknik colet butuh ketelitian ekstra. Salah mewarnai, maka tinta akan tercampur dan menghasilkan warna yang berbeda. Selesai proses pewarnaan, kain batik langsung kita jemur. Saat menjemur, jangan langsung terpapar matahari agar kualitas warna tetap terjaga. Kain batik yang sudah kering selanjutnya diberi lapisan water glass. Tujuannya agar warna tetap terikat dan tidak luntur saat proses pelorodan atau pelepasan malam. Pada proses pelorodan, kain batik dicelup pada air mendidih untuk membilas agar lilin malam lepas dari kain. Wah, jadi sapu tangan kayaknya nih, Bu. Wah, keren. Ini dia hasil akhir dari batik buatan saya. Proses pembuatan batik tidak pernah singkat. Besar atau kecil, selembar kain yang akan dibatik tetap harus melalui proses panjang. Itulah yang mendasari UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya dunia karena proses, teknik, serta nilai filosofis yang tersirat di dalamnya.